Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita dua golongan manusia di akhir surat Al-Bayyinah, yaitu syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, wa khairul bariyah, dan sebaik-baik makhluk. Siapa mereka itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu al-Yahud wan Nasara, dan al-musyrikin, semua orang yang menuhankan selain Allah atau mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, atau sekedar membenarkan, tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, maka tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Balasan untuk mereka adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Allah, sehingga orang itu selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah jemaah sekalian, ayat-ayat yang menceritakan kepada kita manusia terbagi menjadi dua golongan. Pertama, golongan yang Allah murkai, golongan yang Allah benci, sampai-sampai mereka di sisi Allah adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama saja dari golongan ahlul kitab maupun al-musyrikin. Meskipun sebetulnya ahlul kitab itu juga al-musyrikin, tapi kenapa Allah bedakan di dalam ayat ini? Karena dulunya jemaah sekalian, ahlul kitab itu beriman, sedangkan orang-orang musyrik dari awal memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahlul kitab, dulu Allah turunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil, kemudian mereka beriman kepadanya. Mereka pun menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Lalu kitab yang diturunkan kepada mereka itu dirubah-rubah oleh mereka sampai pada puncak perubahan yang mereka lakukan. Tadinya mereka menyembah hanya kepada Allah, lalu mereka menyembah kepada selain Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, kemudian mereka menyembah Uzair. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah, kemudian mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam. Lalu datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk mengingatkan mereka agar menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, dan mengabarkan kepada mereka, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu esa. Maksudnya hanya Dia yang berhak disembah. Karena Dialah yang esa, yang mencipta, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Maka hanya Dia yang patut untuk disembah. Allahu samad. Dia adalah as-samad, yang seluruh makhluk butuh kepadanya, yang mencukupi kebutuhan seluruh makhluk. Lam yalid walam yulad, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengannya. Oleh karena itu hanya Dia yang pantas untuk disembah. Maka Allah mengabarkan kepada kita, orang-orang yang telah menyembah kepada selain Allah, atau menuhankan selain Allah, atau sekedar membenarkan, tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah itu, merekalah yang disebut orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir kepada Allah. Maka Allah mengabarkan kepada kita, tempat mereka adalah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Allah mengingatkan kita, jangan sampai kita termasuk bagian dari mereka. Allah kabarkan dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita, karena Allah menyayangi kita orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita termasuk di dalam golongan mereka, golongan yang masuk neraka dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, dan golongan yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengabarkan kepada kita golongan yang kedua, sebaik-baik makhluk, mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tempat mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Allah mengabarkan kepada kita untuk mengajak kita menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh tersebut, sehingga kita menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Siapa orang-orang yang beriman, jemaah sekalian? Orang beriman itu artinya orang yang mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Semua ajaran Islam. Semua ajaran Islam wajib kita imani. Oleh karena itu ulama Islam sepakat, jika ada seorang muslim mendustakan, menolak atau membenci atau mengolok-olok salah satu ajaran Islam, maka Islamnya batal. Sebab dia bukan lagi orang yang beriman. Karena maksud orang yang beriman adalah mengimani seluruh ajaran yang Allah turunkan. Kita imani, kita yakini kebenarannya, kita terima dengan lapang dada, dan kita tegaskan dalam diri kita, sami'na wa ata'na. Semua ajaran yang Allah turunkan itu kita dengar dan kita taati. Itulah orang-orang yang beriman. Namun ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman, beliau menjawab rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, beriman kepada para rasul. Maka jemaah sekalian, ini adalah rukun iman. Tapi cakupan iman bukan hanya 6 itu saja. Cakupan iman adalah keseluruhan ajaran Islam. Akan tetapi yang paling penting, yang paling mendasar adalah rukun iman yang 6. Dan yang puncaknya rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Yaitu kita meyakini hanya Allah Rabb kita, yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur seluruh makhluk, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan dan mematikan kita, yang memberi segala manfaat, dan maha mampu menimpakan segala mudarat. Dan dia juga yang maha mampu menghilangkan mudarat itu dari diri kita. Kemudian kita yakini hanya Dia yang berhak disembah. Inilah puncak keimanan. Sedangkan jemaah sekalian, orang-orang yang beramal soleh itu artinya orang-orang yang beramal sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang disebut amal soleh adalah amalan yang diajarkan, yang dituntunkan, yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia yang Allah utus ke muka bumi ini untuk mengajari kita bagaimana kita menjadi orang soleh. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Oleh karena itu beliau telah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kenapa tertolak jemaah sekalian? Kalau satu amalan itu tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, kenapa tertolak? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukanlah amal soleh. Jadi kalau begitu jemaah sekalian, orang yang beriman itu, yang mengimani seluruh ajaran Islam, terutama rukun iman yang 6, dan puncaknya adalah rukun iman yang pertama. Sedangkan orang-orang yang beramal soleh adalah orang-orang yang selalu berusaha mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam seluruh sisi kehidupan mereka, maka mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Apabila kita telah mengetahui manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang Allah murkai. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Dan golongan yang Allah cintai, mereka adalah sebaik-baik makhluk di sisi Allah. Maka konsekuensinya jemaah sekalian, termasuk kewajiban kita adalah mencintai orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak boleh mencintai orang-orang yang tidak beriman, tidak pula beramal soleh. Ini konsekuensinya. Inilah yang disebut dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita mencintai siapa yang Allah cintai. Maka Allah telah mengabarkan kepada kita, Allah mencintai orang-orang yang beriman. Allah mencintai orang-orang yang beramal saleh. Kewajiban kita adalah juga mencintai orang-orang yang beriman dan beramal saleh tersebut. Ini hukumnya wajib. Dan ini termasuk ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Ibadah yang sangat mudah jemaah sekalian. Sepanjang hari ini, jika ada di hati kita rasa cinta kepada orang-orang saleh, sepanjang hari ini pula Allah catat kita sedang ibadah. Padahal orang gak lihat kita sedang cinta atau tidak. Karena itu ibadah hati. Tapi Allah maha tahu, maha melihat apa yang ada di dalam hati kita. Jadi jangan sia-siakan. Ini satu bentuk amal soleh, satu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Mencintai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Terutama mencintai para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian para wali Allah Subhanahu wa taala, dan wali Allah yang paling tinggi kedudukannya adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula keluarga beliau. Mereka adalah keluarga yang beriman di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para wali yang paling tinggi kedudukannya. Wajib kita mencintai mereka. Dan semua para ulama, orang-orang saleh, orang-orang yang selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sampai hari kiamat, wajib kita cintai. Itu di antara cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu ural iman al-muwalatu fillah, wal-mu'adatu fillah, wal-hubbu fillah, wal-bugdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat, bersikap loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, Man ahabba lillah, wa abghada lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmalal iman. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Sampai Rasulullah SAW berdoa dan mengajari kita doa yang mulia ini. As'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kecintaan kepadamu. Berilah aku rasa cinta kepadamu. Dan berilah aku rasa cinta
kepada orang yang mencintaimu, yaitu kepada orang-orang soleh. Dan berikanlah kepadaku rasa cinta kepada amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Jadi jemaah sekalian, dalam doa ini Nabi SAW memohon 3 hal. Yang pertama, cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah itu ibadah. Ibadah tidak bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka mintalah kepada Allah. Ya Allah, aku mohon cinta kepadamu. Anugerahkanlah di hatiku rasa cinta kepadamu. Yang kedua, anugerahkanlah kepadaku rasa cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Yaitu kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga, kita minta kepada Allah rasa cinta kepada amalan-amalan yang Allah cintai. Rasa cinta kepada sholat, puasa, zakat, haji. Karena amalan-amalan itulah yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jemaah sekalian, orang yang cinta kepada Allah belum tentu dicintai oleh Allah sampai dia melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah cinta kepadanya, yaitu beramal soleh. Maka termasuk amal soleh adalah mencintai orang-orang soleh. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang mencintai satu kaum, yaitu kaum yang beriman dan beramal saleh, kaum yang ahli ibadah, tapi dia sudah berusaha agar seperti mereka dalam ibadah, namun dia tidak sanggup. Bagaimana ya Rasulullah? Dia cinta kepada mereka, dia pun berusaha seperti mereka, menjadi wali Allah, menjadi ahli ibadah, tapi dia nggak sanggup. Perhatikanlah jemaah sekalian, apa jawaban Rasulullah SAW? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Orang yang lain jemaah sekalian bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan ini. Sebab beliau tidak tahu. Yang tahu hari kiamat hanya Allah. Kalau Allah tidak memberikan wahyu, beliau tidak tahu. Beliau hanyalah manusia biasa, sama seperti kita. Tidak tahu perkara gaib. Hanya saja sebagian perkara gaib Allah wahyukan kepada beliau sehingga beliau tahu. Kalau Allah tidak wahyukan, beliau tidak tahu. Maka beliau balik nanya kepada si penanya, "Wa ma a'datta laha?" Apa yang sudah kamu siapkan menghadapi hari kiamat? Jadi, tidak terlalu penting kamu tahu kapan hari kiamat. Tapi yang paling penting adalah apa persiapanmu menghadapi hari kiamat? Maka orang itu menjawab, "La syai'ah illa anni uhibbullaha wa rasulah." Ya Rasulullah, saya tidak punya amalan yang hebat. Akan tetapi, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dibangkitkan bersama siapa yang engkau cintai. Jadi jemaah sekalian, cintailah orang-orang soleh, terutama para nabi dan rasul. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW dan seluruh para nabi. Begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Cintailah mereka. Dengan harapan apa? Agar kita bisa dibangkitkan oleh Allah bersama mereka kelak di hari kiamat. Sampai-sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabtah." Kami para sahabat, tidak ada yang lebih kami cintai setelah hidayah Islam melebihi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan dibangkitkan bersama yang engkau cintai. Fa uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku pun mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Maka aku harapkan Allah akan bangkitkan aku bersama mereka menjadi golongan penghuni surga karena kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak sanggup beramal seperti amalan mereka. Inilah jemaah sekalian, di antara keutamaan yang akan kita dapatkan kalau kita mencintai orang-orang yang beriman,
maka insya Allah kita akan dibangkitkan bersama mereka. Tapi jemaah sekalian, di sini saya ingatkan, mencintai orang-orang soleh itu jangan sampai gulu, berlebih-lebihan. Jangan sampai berlebih-lebihan melampaui batas, yaitu melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh syariat. Contoh, karena saking cintanya kepada orang soleh, lalu menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Ini dilarang keras oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis. Hadis-hadis yang paling sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Beliau mengingatkan kita jangan sampai kita tertimpa laknat Allah seperti yang Allah timpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi jemaah sekalian, beribadah di kubur orang soleh itu bukan satu kebaikan. Dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Itu bukan bentuk kecintaan kepada orang soleh, tapi gulu berlebih-lebihan. Begitu pula membuat patung-patung orang soleh, melukis orang-orang soleh, dilarang keras dalam Islam. Itu termasuk gulu berlebih-lebihan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya di antara orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang membuat gambar bernyawa. Orang-orang yang membuat gambar-gambar bernyawa. Apakah dalam bentuk patung atau lukisan atau yang lainnya. Terutama gambar orang-orang soleh, rupa orang-orang soleh. Karena inilah jemaah sekalian penyebab terjadinya kesyirikan yang pertama di muka bumi. Ketika wafat orang-orang soleh di masa Nabi Nuh alaihissalam, maka kaumnya membuat patung-patung mereka, kemudian wafat generasi yang membuat patung, lalu setan datang kepada anak keturunan mereka dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung itu. Jadi mungkin bukan kita yang menyembah patung itu, tapi bisa jadi anak keturunan kita sesatkan mereka. Karena setan menipu mereka menggunakan perbuatan kita. Juga jemaah sekalian termasuk gulu kepada orang soleh adalah menganggap karena dia wali Allah, karena dia keluarga Nabi Muhammad SAW, berarti ucapannya nggak pernah salah. Berarti semua perbuatannya harus dibenarkan. Tidak jemaah sekalian. Bukan syarat menjadi orang soleh itu nggak pernah salah sama sekali. Yang tidak pernah salah, yang Allah lindungi, yang maksum, hanyalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Para sahabat, para wali Allah yang paling tinggi kedudukannya, mereka pernah salah. Abu Bakar pernah salah, Umar pernah salah. Tapi bedanya jemaah sekalian, orang saleh itu kalau terjerumus dalam kesalahan, mereka segera bertobat. Itulah ciri orang saleh. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk gulu kepada orang saleh. Mengambil berkah dari bekas-bekas mereka. Rebutan sisa air minum seorang ustadz, seorang kiai. Ini termasuk gulu berlebih-lebihan karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dulu para sahabat mencari berkah dari sisa-sisa dari bekas satu orang saja, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mencari bekas-bekas Abu Bakar, mereka tidak berebutan bekasnya Umar, tidak pula Utsman, Ali, tidak pula cucu Nabi SAW Al Hasan dan Al Husain. Jadi ini khusus bagi Rasulullah SAW. Juga jemaah sekalian termasuk gulu berlebih-lebihan terhadap orang saleh, bahkan sudah sampai tingkat syirik, meyakini orang saleh itu tahu perkara gaib. Ini termasuk syirik, sebab hanya Allah yang maha tahu perkara gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, katakanlah tidak ada yang tahu perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersikaplah pertengahan, cintailah orang-orang saleh, jangan memusuhi mereka. Namun jangan pula berlebih-lebihan, jangan gulu. Dan apabila Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, jika kita mencintai orang soleh, kita akan dibangkitkan bersama mereka. Kalau begitu jemaah sekalian, takutlah. Jangan sampai kita mencintai para pendosa. Jangan sampai kita mencintai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Karena kita terancam akan dibangkitkan bersama mereka. Karena hadis ini umum. Nabi SAW mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Lafaznya umum. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama yang dia cintai. Maka siapa yang mencintai orang soleh, insya Allah dia akan dibangkitkan bersama mereka.
Dan siapa yang mencintai seorang pendosa, naudzubillah, menjadikannya idola, bahkan sampai mengikuti gaya hidupnya, dia terancam akan dibangkitkan bersama mereka. Jadi inilah termasuk amal soleh yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu mencintai orang-orang soleh tapi tidak berlebihan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ali wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar Allah.